قال رسول الله جاءك بذكر وتجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأهوال مقترب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة من يد الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa inna sadaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatizah wal ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Hidayah Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah,
nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih pada pembahasan bab fi al-mubadarah, ya, bab anjuran atau perintah untuk kita menyegerakan, ya, dalam berbuat kebaikan. Nah, pada pagi hari ini kita akan memasuki hadis yang kedua yang menjelaskan tentang betapa pentingnya kita untuk menyegerakan melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani an Abi Sirwa'ah bikasri sin al-muhmalah wa fathiha, Uqbah bin al-Harith radhiyallahu anhu qala sallaitu wara'an nabiy sallallahu alaihi wasallam bil madinati al-asra fasallama summa qama musri'an fatahatta riqaban nasi ila ba'di hujarin nisa'ihi fafazi'an nasu min sur'atihi fa kharaja alaihim fara'a annahum qad ajabu min sur'atihi faqala dhakartu shay'an min tibrin indana fakarihtu an yahbisani fa amartu biqismatihi, rawahu al-Bukhari. Wa fi riwayatin lahu kuntu khallaqtu fil baiti tibran minas sadaqati fakarihtu an ubayyatahu at-tibr qita'a zahab au fiddah, wallahu alam. Pada hadis yang kedua ini, ya, yang datangnya dari Abi Sirwa'ah, ya, jadi dibaca apa? Sirwa'ah bikasri sin, ya. Sinnya itu berbaris kasrah, ya. Jadi Abi Sirwa'ah bikasri sin. Wa fathiha, ya, boleh juga dibaca Sarwa'ah, ya. Tuh. Siapa itu Abi Sirwa'ah? Yaitu Uqbah bin al-Harith, ya, yaitu nama aslinya adalah Uqbah bin Harith, ya. Nama lengkapnya lagi Uqbah bin Harith bin Amir bin Naufal bin Aid bin Manab bin Qusay al-Qurashi an-Naufali radhiyallahu anhu. Ya, itu nama lengkap daripada siapa? Uqbah bin Harith, ya. Wa ma dzakarahu al-musannif min annahu Abu Sirwa'ah qaulu ahli hadis, ya. Nah, muallif atau pengarang kitab Riyadhus Shalihin, ya,
menyebut dengan sebutan Abu Sirwah. Ya. Kenapa? Karena beliau ini termasuk salah seorang sahabat yang ahli dalam hadis. Ya, ataupun beliau salah seorang sahabat yang juga apa? Banyak meriwayatkan hadis. Tuh, ya. Wa ahlun nasab yaqulun, ya, ada dari keturunan ya yang tergabung dalam keluarga Uqbah bin Haris, ya, beliau atau mereka mengatakan bahwasanya ya annahu aslama yaumal fathi, ya, beliau masuk Islam saat terjadinya Fathu al-Makkah. Ya, tuh disebutkan dalam kitab ini. Ya, jadi masuk Islamnya kapan? Saat terjadinya Fathu al-Makkah. Ya. Qala Ibnul Asir, berkata Ibnu Asir, wa huwa al-asah ruyalahu al-Bukhari salasata hadisan. Ya, beliau meriwayatkan hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu ada berapa? 3 hadis. Ya, berarti beliau pernah meriwayatkan hadisnya hadis sahih. Ya, ada 3 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau sanadkan langsung ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata beliau? Qala, beliau berkata, "Shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah." Ya. Shallaitu, aku pernah ya melaksanakan atau mengerjakan salat wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Nabi ya bil Madinah, saat Nabi menjadi imam di mana? Di Madinah. Ya. Jadi kalau namanya salat di belakang Nabi berarti ini dia sebagai apa? Makmum. Ya, artinya dia bermakmum kepada siapa? Kepada Nabi saat Nabi mengerjakan sholat asar berjamaah di kota Madinah. Ya, jadi memang saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan sehat, ya, yang menjadi imam ya dalam semua sholat yang fardu itu langsung diimami oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kecuali kalau memang Nabi dalam keadaan apa? Sakit. Ya, sakit memang nggak bisa untuk menjadi imam. Ya, itu langsung disuruh siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadikan siapa? Menggantikan imam sholat ya saat Nabi dalam keadaan apa? Sakit. Orang kalau kurang sehat atau sakit yang menjadi imam. Ya, tuh kasih orang yang sehat aja dah. Ya, Nabi pun demikian. Saat Nabi dalam keadaan sakit, ya, beliau tidak memimpin salat tapi diserahkan, dipercayakan untuk menjadi imam salat siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, ini ya Uqbah bin Al-Haris pernah menjadi makmum ya saat Nabi mengimami salat apa? Salat asar di Madinah, ya. Alima bil ghalabah ala muhajirihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini ya Uqbah bin Al-Haris ini juga termasuk orang yang ikut serta ya hijrah bersama siapa? Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke mana? Ke Madinah Al-Munawwarah. Ya, tuh. Salat apa ya yang diikuti oleh Uqbah bin Haris saat Nabi menjadi imam? Di sini adalah al-asr. Ya, yaitu salat asar, ya. Hadza bina'un ala annaha ismun lis-shalah. Jadi al-asr ini ya menunjukkan bahwa
ini merupakan salah satu nama waktu sholat. Ya, kenapa? Karena ada ya dalam Al-Quran ada namanya surah apa? Al-Asr. Ya, itu bukan demi sholat asar bukan. Ya, tapi demi masa atau demi waktu. Ya, nah di sini karena kata dari awalnya itu ya, aku pernah mengerjakan sholat ya wara'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di belakang Nabi berarti lama apa sholat asar ya itu dikatakan ismun ya lis sholat salah satu nama dari sholat ya ai sholat al asri ya yaitu sholat asar ya fasallama ya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengucapkan apa? Salam. Ya artinya selesai tahiyat akhir Nabi langsung apa? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Nah selesai Nabi sholat ya dan mengucapkan salam ya ini ada sesuatu ya yang belum pernah ya dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga para sahabat bingung apa yang dilakukan oleh Nabi summa qama musri'an ya selepas Nabi mengucapkan salam nengok kanan nengok kiri faqama kemudian Nabi apa berdiri ya Nabi bangun musri'an itu artinya cepat-cepat ya tergesa-gesa ataupun terburu-buru. Nah, ini yang bikin apa? Ya, yang bikin ya para sahabat menjadi bingung, ya. La'alla tarahi al-qiyam anis salam ma'a mubadaratihi fil asar wa isra'i annahu innama tazakkar. Ya, bisa jadi ya Nabi pun ya mengucapkan salamnya terburu-buru. Ya, artinya tidak membaca tahiyat sampai apa? Sampai akhir. Karena di sini dikatakan la'alla ya, la'alla tarakhil qiyam anis salam. Tuh, ya. Kan kita dalam dalam tahiyat itu kan boleh sampai di kalimat apa? Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh gak kita salam? Boleh. Ya. Kalau kita pengen sempurna, tambahin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Tuh. Tapi kala itu Nabi kayaknya cepet banget gitu. Ya, biasanya kan kalau tahiyat tuh Nabi lama, ya. Tuh, ya, tapi kali ini kelihatannya Nabi ya agak terburu-buru sampai selesai salam dia langsung apa? Langsung bangkit, langsung bangun musri'an terburu-buru. Tuh, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya, di sini dikatakan ya fatakhatta riqaban nas. Ya, tuh. Ai qata'a as-sufuf hala julusin nas. Ya. Yaitu apa? Nabi terburu-buru langsung apa? Melewati atau memotong saf-saf yang ya sedang ada di masjid saat itu ya yang lakukan oleh para jamaah yang ikut sholat bersama Nabi. Ya, jadi Nabi langsung melewatin ya dipotong safnya itu. Bahkan di sini dikatakan ya tuh apa tuh melewati rikob. Apa sih rikob itu? Pundak. Ya. Ini kan enggak biasanya nih. Ya, kok ada apa nih? Ya, para sahabat menjadi bingung. Tuh, Nabi terburu-buru habis salam enggak setelah kata enggak zikir lagi, tapi langsung bangun tergesa-gesa. Tuh, ya. Baik. Ila ba'di hujari nisa'ihi.
ya menuju salah satu ya kamar dari siapa? Istri-istri Nabi. Ya, langsung ya saat pulang terburu-buru langsung menuju kamar salah seorang istri Nabi. Ya, di sini tidak disebutkan kamar siapa ini. Ya, tidak disebutkan kamar siapa yang Nabi apa? Yang Nabi datengin saat itu. Ya, nggak ada, saya cari di kitab Jalilul Falihin tidak disebutkan apakah kamar Sayyidah Aisyah atau yang lainnya. Ya, tidak disebutkan kamar siapa itu. Ya. Fafazi'an nasu min sur'atihi, ya, fafazi'an nas, maka orang-orang ya ataupun para sahabat merasa apa itu? Ya, merasa heran, ya. Merasa apa? Merasa takut. Ada apa nih? Ya, kok Nabi tumben-tumbenan habis sholat langsung bangun? Ya, biasanya kan Nabi kalau habis mimpin sholat itu zikir, doa, nah habis itu ngasih ngapain? Ngasih tausiah lah di hadapan para sahabat-sahabat yang lain. Ini enggak biasanya, ya, sehingga para sahabat yang melihat itu merasa bingung, takut, ada apa nih gitu. Ya, ada apaan nih? Kayak ada sesuatu banget nih, ya, kata para sahabat tuh, ya. Kemudian ya setelah Nabi itu ya melewati dan masuk ke dalam salah seorang istrinya, ya, tuh. Fa kharaja alaihim, ya. Setelah itu Nabi apa? Keluar lagi. Apa itu Nabi keluar? Melihat para sahabat. Ya. Sahabat bingung ame Nabi, Nabi bingung ame siapa? Para sahabat. Ya. Ada apa tuh? Kok para sahabat pada ngeliatin gitu? Ya, pada bangun semua, bangkit semua tuh. Ya, tuh. Makanya Nabi langsung apa? Keluar menuju sahabat-sahabat yang apa? Yang ya merasa heran ya apa dengan keadaan ataupun ya kebiasaan yang enggak pernah Nabi lakukan. Tuh. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Ya, dia melihat bahwasanya mereka itu merasa heran, ya, merasa terkagum-kagum min sur'atihi, dikarenakan apa? Ya, apa itu sur'atihi? Terburu-burunya atau tergesa-gesanya Nabi saat itu. Ya, bahkan ada yang mengatakan, padahal Nabi pernah mengatakan, la tasta'jil innal isti'jal minasyaitan, kan begitu. Ya, janganlah melakukan segala sesuatu itu terburu-buru. Kenapa? Karena terburu-buru itu salah satu apa? Sifatnya setan. Tuh. Ya, tuh. Enggak boleh. Lah, kenapa Nabi kok ini ngelakuin? Kan sehingga para sahabat menjadi heran. Ya, orang enggak tahu wajar heran. Tuh. Akhirnya apa? Faqala, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, atau Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, zakarata syai'an min tibrin indana, ya, tuh, saat di tahiyat akhir, ya, aku ini ingat atau teringat, ya, kalau saya ini punya apa, ya, segenggam emas yang masih tersimpan di mana? Di rumah yang belum aku sedekahkan. Ya, Nabi ingin banget bersegera tuh. Emas yang dia punya tuh pengen diapain? Pengen disedekahin, pengen diinfakin. Ya. Kalau kita coba punya emas, kira-kira kita buru-buru mau kita apain? Nggak kita simpen, kita jual. Ya, apalagi harga emas lagi tinggi sekarang nih. Ya, ngapain disedekah-sedekahin kan begitu. Ya, tapi Nabi nggak demikian. Ya, justru ya Nabi merasa takut banget. Ya, kalau emas yang dia miliki itu tersimpan di rumah akan menjadi apa?
pertanyaan nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Nabi pikirannya gitu. Ya, makanya mumpung Nabi ingat dan ingatnya saat di tahiyat akhir, makanya Nabi ngapain? Langsung terburu-buru pulang ke rumah, bilang ke istrinya mau ambil emas buat diapain? Buat dibagi-bagiin. Ya, jadi kalau ya mengingat suatu kebaikan untuk segera diapain? Dilaksanakan. Jangan tar dulu, tar sok tuh, ya. Jangan kita apa? Bilang tar aja dah, gampang, Pak. Ya, la tuakhir amalaka ilal ghad. Pepatah bilang, jangan engkau suka menunda suatu pekerjaan dengan kata-kata besok aja dah. Ya, ntar aja dah. Gampang kalau ada waktu, enggak. Ya, coba. Itu Nabi dalam melaksanakan sholat, ingat kebaikan. Kenapa? Karena Nabi pikir, ya kalau zikir bisa lah nanti dilakukan ya dalam waktu yang lain. Ya, tapi ini nih, ya aku nyimpen segenggam emas yang aku lupa kalau emas itu belum dibagi-bagikan kepada mustahik ataupun para sahabat yang tidak mampu. Ya, kalau kita ingat emas kita lagi sholat di rumah, ya Allah emas belum kita simpan, itu kita simpan, ya kita umpetin, ya biar apa? Biar orang kagak tahu, ya kalau punya bini biar bininya kagak tahu, loh, kan? Itu kalau kita, tapi kalau Nabi justru ingat ya bandenya berupa emas, ya kalau belum diapain disedekahin, Nabi buru-buru untuk menyedekahkan emas tersebut. Nah ini pembahasan yang lagi kita bahas. Ya, apa? Babu al-mubadarah. Bab untuk menyegerakan melakukan apa? Kebaikan. Tuh, ya. Fakarihtu an yahbisani. Ya, tuh. Ketika aku ingat ada segenggam emas, fakarihtu, aku takut. Ya, an yahbisani. Ya, an yahbisani. Maksudnya an yahbisani apa? An yasghulani at-tafakkur fihi an tawajjuh wal iqbal ala Allah. Tuh yang tadi saya bilang. Ya, aku takut dengan adanya emas di rumahku akan menyibukkan aku dari untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya biasanya orang kan kalau banyak bandenya jadi banyak apa itu? Pikiran. Ya, lagi sholat mikirin ntar emas gue gimana, ntar bandai gue gimana tuh, ya akhirnya apa? Dia lebih mengutamakan untuk memikirkan ya bandainya ketimbang apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah Nabi enggak. Ya, justru Nabi menjadi contoh. Ya, karena Nabi kita tahu tipenya bukan hanya memberi contoh, tapi beliau apa? Menjadi contoh untuk dijadikan kepada contoh kepada para sahabat-sahabat yang ada itu. Ya, padahal sih Pak, kalau kita bilang ya, Nabi kan ibarat kate dosanya udah nggak ada kan gitu. Ya, dijaga sama Allah, udah dijamin masuk surga. Bahasa kita nih, ya, buat apaan sih Nabi masih mikirin sedekah-sedekah? Kan kasar gitu tuh. Ya, itu udah Nabi udah tahu loh, udah dijamin semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tidak demikian. Meskipun sudah mendapatkan jaminan dari Allah, dosa diampunin, dijamin masuk surga, tapi tetap Nabi melakukan apa? Kebaikan-kebaikan. Ya, makanya istrinya sendiri Sayyidah Aisyah merasa heran, ya, ketika melihat keseharian Nabi ibadah mulu. Ya, tuh. Aku bangun tengah malam, aku lihat suamiku lagi ngapain? Ibadah. Ya, tidur sebentar bangun lagi, Aisyah bilang lihat lagi ibadah lagi. Ya, tuh. Makanya Sayyidah Aisyah bilang, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang sekarang dan Allah telah mengampuni dosamu yang akan datang dan engkau sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Ya, bahasa bininya ngapain sih Bang capek-capek lagi? Ya kan? Tapi apa jawab Nabi? Ya, afala tuhibbu an akuna abadan syakura? Ya, Aisyah, emang inti enggak senang kalau aku ini menjadi salah seorang hamba Allah yang selalu apa? Bersyukur.
Ya, kalau kita kira-kira gimana ibadah kita di rumah? Ya, biasanya maaf yang lebih rajin bini daripada suami. Ya, bini bangun lebih dulu, atau ibadah tahajud, ya. Tuh, kita masih asik-asik ngapain? Tidur orang. Tapi Nabi terbalik. Justru Nabi itu mencontohkan dan menjadi contoh bukan saja ya di hadapan para sahabat, tapi di tengah keluarga pun Nabi menjadi contoh doa. Ya, karena Nabi sadar kebaikan sebuah masyarakat dimulai dari kebaikan di dalam tengah keluarga. Ya, masyarakat sekitar nggak akan menjadi masyarakat yang baik kalau dalam keluarganya masih banyak yang apa? Yang banyak masalah. Ya, tuh, la salaha illa bisalahi al-usrah. Ya, tidak akan ada kedamaian ya sebelum menjadikan keluarga itu baik. Ya, nggak bisa. Jadi dimulai dari mana? Keluarga terlebih dahulu. Nah, itu Nabi contohkan di tengah keluarga beliau di hadapan para siapa? Istri-istri Nabi sendiri. Tuh, ya, ibadah nggak pernah dilalaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Fa amartu bi kismatihi, ya, maka aku perintahkan ya emas yang ada yang tersimpan di dalam rumahku itu untuk aku apain? Kismatihi, dibagi-bagiin, coba ya, diinfakkan, disedekahkan kepada siapa? Kepada ya orang-orang atau sahabat yang apa? Yang kurang mampu. Tuh, kita lihat betapa perhatiannya seorang pemimpin seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dia itu nggak mau punya bande yang berharga tersimpan di mana? Di rumahnya, justru harus dibagi-bagikan. Ya, nah, kalau pemimpin sekarang justru apa tuh? Menumpuk harta. Ya, itu koleksi mobil, koleksi rumah, koleksi, ya kan? Itu ya. Kalau bukan karena Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi nggak akan melakukan hal seperti ini karena beliau sadar Allah sudah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tuh, sungguh kata Allah pada dirimu ya Muhammad terdapat suri tauladan. Ya, terdapat akhlak yang mulia yang akan dijadikan contoh oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kepada generasi kita ini yang diteruskan oleh para ulama-ulama yang berpegang teguh kepada kitab suci Al-Qur'an dan kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh ya, itu Nabi ya yang memiliki kepedulian kepada siapa? Kepada ya para sahabat dan kepada rakyat yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi itu lebih memikirkan umatnya ketimbang siapa? Ketimbang dirinya sendiri. Ya. Jangankan beliau dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan lagi mau sakaratul maut, yang diingat siapa coba? Umatnya. Ya, bahkan dia doain ya sebelum malaikat Israel mencabut nyawanya, Nabi pernah minta izin kepada malaikat Israel yang keinginannya itu, permohonannya itu, Allah izinkan kasih, kata Allah kepada malaikat Israel apa yang dia pengen kasih. Ya, diminta sebentar katanya. Doa apa? Doa yang dibaca adalah Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Ya Allah, berilah keselamatan kepada umatku, berilah keselamatan kepada umatku, berilah keselamatan kepada umatku. Itu kepedulian sosok seorang pemimpin ya, waktu mau meninggal aja ingat kepada siapa? Kepada umatnya, kepada rakyatnya. Ya, bukan ingat kepada keluarga, bukan ingat kepada harta, bukan, tapi dia ingat kepada siapa? Ya, para pengikutnya yang begitu setia ya mendampingi ya Nabi saat berdakwah, baik dalam keadaan senang ya dan juga dalam keadaan
susah, mereka tidak pernah mundur. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bilang, ya, di hadapan para sahabat, Nabi katakan, ya, istaqtu ila ikhwani. Ya, aku sangat merindukan, ya, kepada saudara-saudaraku. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Ya, tuh. Para sahabat bilang, mereka mengatakan, alasna ashabuka ya Rasulullah. Ya, bukankah kami ini sahabat engkau ya Rasul? Nabi menjawab, na'am, antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Walakinnani ya istaqtu ila ikhwani. Waman hum ya Rasulullah? Siapa mereka tuh saudara-saudaramu yang engkau begitu rindukan? Nabi menjawab, ya, man la ra'ani wa amana bi. Mereka yang belum pernah, ya, melihat aku, tapi apa? Mereka mau beriman kepadaku. Itulah yang aku rindukan. Ya, kalau kalian sahabat-sahabat bisa hidup bersama aku, melihat aku, tapi mereka umatku yang belum pernah melihat aku, mereka mau beriman kepadaku. Itu yang menyebabkan aku rindu kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba, makanya kita untung banget, ya, termasuk orang-orang yang diapain? Dirindukan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insya Allah kita akan bertemu, ya, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Rawahu Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lainnya, ya, kuntu khallaqtu fil baiti tibran, ya, minas sadaqati fakarihtu an ubayyatahu at-tibr, ya. Kuntu khalaqtu fil bait, ya. Aku pernah apa? Ya, meninggalkan di rumah tibron, tuh, segenggam emas. Ya, tuh, minas sadaqah, yang seharusnya emas itu harus diapain? Disedekahkan. Fakarihtu an ubayyatahu at-tibran. Tuh, aku takut dengan adanya segenggam emas yang ada di rumahku itu, tadi yang saya jelaskan, akan menjadi pertanyaan-pertanyaan Allah terhadap diriku. Ya, karena Nabi juga udah ngajarin masalah harta itu kan, ya. Nabi bilang apa? Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu engkau dapatkan dan kemana harta itu engkau apakan? Engkau belanjakan. Tuh. Kayak sekali lagi saya katakan, Nabi sebelum, ya, nyuruh para sahabat, Nabi udah dulu ngapain? Ngerjain terlebih dahulu. Enggak pernah Nabi ngajarin dulu baru Nabi ngerjain. Tapi, ya, Nabi selalu menjadikan contoh terlebih dahulu sebelum menyuruh orang lain. Enggak ada istilah cuma ngajarin doang, tapi Nabi menjadi contoh untuk jadikan contoh oleh para sahabat tuh. Makanya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memulai dan menyegerakan kebaikan ketika Nabi ingat tuh, Pak. Ya, kita kan takut, kita punya emas, punya harta, punya tabungan, ya, di berbagai bank, deposit kita ada, kita kadang nggak mikirin, ya, kita nggak paham kalau di situ ada ada, ya, kewajiban yang harus kita keluarkan. Nah, di sini jelaskan, ya, ai atrukahu indi wala adfahu limustahiqihi. Tuh, ya, atrukahu artinya aku biarin tuh emas ada di rumah, wala adfahu limustahiqi, tidak aku berikan kepada siapa? Kepada al-mustahiq, kepada orang-orang yang berhak untuk untuk menerimanya. Nah, di sini fafihi tidak artinya al-mubadarah li ada'il qurbat wa fi'lil khairat. Ya, inilah salah satu contoh untuk menyegerakan melakukan kebaikan. Tuh, ini yang
dicontohkan langsung oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, selesai hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, An Jabirin radhiyallahu anhu qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, ara'aita in kutiltu fa aina ana? Qala fil jannah. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutila, muttafaq alaih. Ya. Hadis yang ketiga dari bab al-mubadarah ilal khairat, ya, datangnya dari Jabir radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Ada seorang laki-laki, ya, berkata atau bertanya kepada Nabi selepas perang Uhud. Ya, apa kata orang itu kepada Nabi? Ara'aita in kutiltu fa aina ana? Ya, bisakah engkau memberikan pandangan, ya, ketika aku terbunuh dalam peperangan, fa aina ana, maka aku akan berada di mana? Ya, atau apa yang akan Allah berikan ganjaran saat aku ikut berperang dan aku apa? Terbunuh. Nabi menjawab, qala fil jannah. Ya, ketika kamu ikut berperang di jalan Allah, kemudian ajal menjemput kamu atau kamu menemui kematian dalam perang tersebut, Nabi bilang pasti kamu bakal masuk surga. Ya, yang nanya sahabat, yang menjawab Nabi. Ya, ketika dia menanya kepada Nabi tentang balasan apa yang Allah akan berikan ketika aku ikut perang bersamamu, ya, dan aku terbunuh, Nabi bilang surga balasannya. Tuh Pak, ya, kita bisa melihat tuh, ya, betapa semangat, ya, ruhul jihad, semangat juang saudara-saudara kita yang ada di mana tuh? Yang ada di Palestina sana tuh. Ya, mereka tidak ada sedikit pun rasa takut, ya, menghadapi siapa? Ya, Israel laknatullah. Ya, selangkah pun mereka tidak akan pernah mundur. Ya, kenapa? Karena mereka yakin, ya, apa yang mereka lakukan pasti akan mendapatkan apa? Balasan yang begitu besar, yaitu berupa apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh udah 70 hari mereka perang. Ya, kalau kita melihat di atas kertas itu udah habis kemana tahu itu pasukan apa? Ya, Hamas. Ya, Israel dengan apa? Ya, apa namanya itu? Apa namanya? Ya, senjata yang begitu lengkap. Ya, darat, laut, udara. Sementara orang Hamas dengan pasukannya apa? Darat aja. Tapi subhanallah, dengan kekuasaan Allah mereka masih mampu bertahan. Bahkan masih mampu untuk melakukan apa? Perlawanan kepada pasukan Israel laknatullah alaih. Ya, itu kalau bukan adanya ruh jihad, semangat juang yang tinggi yang ada pada diri mereka itu, nggak mungkin mereka mau melakukan hal seperti ini tuh. Ya, memang secara kasat mata kalau kita lihat tuh orang-orang Palestina matinya mengenaskan, memang mengenaskan. Ya, tapi ketahuilah sesungguhnya itu hanya jasad mereka yang kelihatan sangat mengenaskan. Tapi hakikatnya ruh mereka sudah berada di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Menikmati keindahan-keindahan yang Allah berikan. Tuh, seperti janji Allah, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan engkau mengira orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang berperang di jalan Allah amwata, mereka mati begitu saja. Akan tetapi Allah katakan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi mereka hakikatnya hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Ya, jangankan orang-orang tua, jangankan anak-anak muda,
anak-anak yang masih usia sangat dini, masih kecil sudah bisa berkata-kata yang luar biasa. Yang beliau anak-anak mengatakan, kami tidak akan pernah mundur selangkah pun. Kami siap untuk membela kebenaran. Kami siap untuk membela agama Allah. Itulah kata-kata yang kadang-kala buat kita itu bikin malu kita, Pak. Kita malu sama apa? Sama mereka anak-anak kecil berani berkata, berjuang, bukan dia itu berjuang dengan harta, tapi menjadi taruhannya apa? Nyawa mereka itu, Pak. Makanya wajar sajalah balasan yang begitu besar yang Allah akan berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah saat mereka menemukan ajal dalam perang itu. Balasannya sangat luar biasa, berupa apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi. Tuh. Saking girangnya, saking senangnya tuh orang yang tadi bertanya kepada Nabi, apa ganjaran, apa balasan yang akan aku dapati ketika aku berperang dan aku menemukan ajal di situ. Nabi bilang surga Allah akan berikan. Saat itu orang yang bertanya tadi itu ngapain? Lagi memegang biji-biji kurma. Tuh, ibarat kata bibit-bibit kurma. Tuh. Untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih, tuh bibit-bibit kurma yang sedang digenggam sama dia, apa itu? Dilempar-lemparin lagi, agar bisa tumbuh yang nantinya akan mendapatkan atau memberikan manfaat kepada orang banyak. Selepas itu biji-biji ataupun bibit kurma habis di tangannya, dia ngapain lagi? Terjun ikut perang lagi bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka justru senang kalau perang sama Nabi bisa apa? Bisa mati dalam peperangan. Bukan cari mati, bukan. Kenapa? Ini bisa menjadi motivasi orang untuk ikut perang bersama Nabi tadi itu. Ganjarannya pasti berupa surga. Kan pernah, jangankan Pak, orang-orang yang memiliki kemampuan dalam segi ilmu peperangan, orang sahabat yang gak mampu aja, ibarat kata orang biasa yang bukan militer, kalau udah namanya panggilan perang dari Nabi, pengen ngapain? Ikut serta, Pak. Mereka berebut, kalau bisa perang apa saja yang dihadapi oleh Nabi, yang Nabi ikut, aku pun harus ikut serta. Jangan sampai ketinggalan satu perang saja, tidak akan ikut perang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kecintaan para sahabat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya para sahabat ikut perang itu bukan ngadepin musuh, bukan pengen nembakin musuh, tapi ngapain? Melindungi Nabi. Ngejagain apa? Ngejagain Nabi. Jangan sampai nih, Nabi Muhammad SAW terkena satu peluru aja. Tuh, saking sayangnya, saking cintanya para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, Jadi selama mereka para sahabat masih memiliki kemampuan untuk melakukan kebaikan, mereka selalu menyegerakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Kenapa? Karena mereka tahu pahala yang luar biasa akan mereka dapati. Udah ikut perang nggak mati. Lagi nanam megang biji atau bibit kurma. Dilempar-lemparin tanam-tanam itu bibit kurma, habis itu ikut apa lagi? Ikut perang. Kenapa? Untuk menggapai janji Allah, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi inilah contoh yang sudah dilakukan oleh para sahabat-sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi di sini. Ruwiya Al-Hakim an Anas, anna rajulan aswad atan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, ada seorang laki-laki berkulit hitam, ya, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala ya Rasulullah, ya, ya Rasul, ini rojulun aswadul laun, ya, tuh. Aku ini adalah seorang laki-laki yang berkulit hitam, ya. Bahkan riwayat mengatakan ini bukan hitam aja, tapi hitam banget, ya, berkulit hitam banget tuh, ya, tuh. Mata nurih lama li, ya. Tapi saya nggak punya apa? Nggak punya harta. Ibarat kata udah jelek miskin. Ya, ngaku kepada Nabi, gue nih orang hitam, miskin, nggak punya apa-apa tuh. Ya, fa inna ana qataltu haula hatta aqtul fa aina ana. Seandainya aku ikut perang bersamamu dan aku berhasil membunuh musuh-musuh itu, maka aku akan berada di mana ya Rasul? Semangat juangnya yang luar biasa. Ya, qala fil jannah. Nabi menjawab atas pertanyaan yang diajukan oleh orang hitam yang miskin tadi, apa? Kalau kamu ikut berperang dan berhasil membunuh mereka dan kamu mati di situ, maka kata Nabi apa? Allah akan memberikan balasan berupa apa? Surga. Ya, surga yang Allah berikan. Faqatala hatta qutila, ya. Maka dia apa? Ikut berperang lagi dan akhirnya apa? Ajal menemui dirinya. Ya, dia meninggal dunia saat apa? Ikut perang bersama Nabi. Maka itulah yang menjadi keinginan bahkan impian para sahabat ketika ikut perang, kalau bisa digugur di medan peperangan. Kenapa? Karena surga yang begitu indah Allah akan berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah, li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah, ya. Mudah-mudahan kita semua ini ya termotivasi, ya. Artinya kita disuruh berjuang sih, berjuang ya. Bagi level kita ini Pak, nggak disuruh kali berjuang angkat senjata Pak dah. Ya, kita disuruh berjuang, pertama berjuang melawan nafsu kita dah. Ya, berjuang melawan nafsu kita nih. Karena berjuang melawan hawa nafsu itu lebih berat ketimbang berjuang menghadapi musuh dengan bersenjata. Ya, tuh. Kita ingat apa yang diucapkan Rasulullah ketika Rasul sehabis perang Badar, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru aja selesai melaksanakan ya berjuang yang kecil, ya kita akan menuju perjuangan yang lebih besar lagi. Para sahabat bingung, waman ya jihad, wama ya jihadul akbar ya Rasulullah. Apa yang engkau maksud dengan berjuang yang lebih besar? Nabi menjawab, jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Ya, ini yang sangat berat bagi kita Pak. Ya, cobaan-cobaan, tantangan-tantangan yang selalu menggoda jiwa kita ini, ya. Setan begitu gencar, setan begitu aktif ya menggoda jiwa kita ini dari untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, makanya Allah dalam Al-Qur'an mengatakan, innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi, kata Allah. Ya, sesungguhnya jiwa setiap manusia itu ya berpotensi ya untuk melakukan apa? Ya, kejahatan. Ya, illa ma rahima rabbi, kecuali bagi hamba-hambanya yang disayangi oleh Allah. Itu Allah lindungi, Allah jauhi dari berbagai macam apa? Berbagai macam godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang-orang ma rahima rabbi, orang-orang yang dicintai dan dilindungi oleh Allah dari berbagai macam godaan-godaan hawa nafsu yang akan menjerumuskan kita ke dalam kenistaan, ke dalam penyesalan dengan kita apa? Mengejar dunia yang hanya sementara kita melupakan akhirat yang apa? Yang selamanya, ya. Nah, buat peran kita umat Islam di Indonesia, ya, kita ikut berperang dengan para mujahid yang ada di Palestina. Cukup dengan kita apa? Minimal membacakan doa. Ya, sisihkan doa-doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita.
Ya, saat waktu-waktu mustajab Bapak menginginkan ya sesuatu kepada Allah, saat itu pula Bapak ikut sertakan waktu mustajab itu untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang di tanah air mereka, yang sedang berjuang dalam rangka untuk apa? Membebaskan salah satu tempat yang termulia, tempat ketiga termulia setelah Masjidil Aqsa, setelah apa? Mekah dan Madinah, yaitu Masjidil Aqsa yang menjadi apa? Ikon buat kita umat Islam. Kenapa? Karena itu adalah merupakan kiblat pertama kita sebelum menghadap ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kesabaran, Allah memberikan kemenangan kepada para pejuang-pejuang kita yang sedang berjuang mati-matian di negeri Palestina menghadapi musuh Israel laknatullah alaih. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.